إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Amma ba'du. Sidang hadirin salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita selalu dan senantiasa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan perantara beliaulah kita bisa memahami agama ini dengan sempurna, dan dengan perantara beliaulah wahyu dari langit itu bisa kita fahami sebagai manusia yang hidup di bumi ini. Sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena sungguh beruntung bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian kita selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah menjalankan perintahnya. Dan salah satu perintah Allah kepada kita adalah untuk menolong agama ini. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian itu menolong Allah, niscaya yansurkum, Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan menguatkan langkah-langkah kalian, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang merupakan bukan hari-hari yang jauh dari kiamat yang akan datang. Hari ini adalah sudah mendekati hari-hari akhir, di mana salah satu tanda akhir zaman adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengajarkan kepada kita tentang keutamaan agama Islam dan juga kesempurnaannya. Maka dari itu, wahai saudaraku, agama yang sudah sempurna ini dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dibuat lebih tinggi daripada Islam. Itu kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sedikit kita introspeksi bahwasannya Rasul itu melarang bentuk-bentuk tasyabbuh atau menyerupai. Dalam agama Islam, tasyabbuh yang dilarang itu adalah tasyabbuh yang pertama dengan kufar, dengan orang selain Islam. Yang kedua, tasyabbuh bisyaitan. Karena setan, misalkan setan itu makan dengan tangan kiri, janganlah makan dengan tangan kiri. Juga tasyabbuh dengan hayawan. Contoh di dalam sholat, seorang tidak boleh duduk dengan iqa seperti iqa'nya anjing. Itu adalah macam-macam larangan-larangan tasyabbuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia adalah bagian dari dirinya, dari mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata bahwasannya hadzal hadithi aqallu ahwalihi an yaqtadi tahrim at-tashabbuh, kata beliau. Jadi keadaan paling sedikit daripada hadis ini, keadaan paling kecilnya
Itu apa? Menunjukkan tasyabuh itu haram, kata Ibnu Taimiyah. Walaupun secara zahirnya hadis ini mengatakan bahwasannya pelaku tasyabuh itu kufur secara zahirnya. Namun alal aqal, kata Ibnu Taimiyah, itu adalah menunjukkan tahrim, pengharaman. Dan banyak lagi hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi. Khalifun Nasara, selisihilah orang Nasara. Khalifu ahlul kitab, selisihilah orang ahlul kitab. Bahkan juga dikatakan khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang yang menyekutukan Allah. Banyak lagi seperti itu. Dan juga dikatakan laisa minna man syabbaha bi ghairina. Bukan dari golongan kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menyerupai selain kita. Kenapa hal ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya jelas itu perintah Allah. Kita hidup itu kan dikasih oleh Allah. Kita itu tidak punya apa-apa, berasal dari tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, dan akan kembali tidak punya apa-apa lagi. Dan karena itu kita tidak punya segala sesuatu, kita nurutlah sama Allah yang memberikan semuanya. Itu pertama, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena tasyabuh itu bisa yurithul mahabbah, melahirkan atau mewariskan kecintaan. Begitu juga sebaliknya, wal mahabbatu yurith tasabbuh. Dan mahabbah itu mewariskan pada at-tashabbuh, pada penyerupaan. Jadi orang mengikuti seseorang, gayanya diikuti, mulai dari pakaian atau mungkin tata cara berbicara dan lain sebagainya, itu karena dia mencintainya, bisa jadi. Kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mempunyai jenggot panjang, kita panjangkan jenggot kita. Rasul suka pakai pakaian warna putih, maka kita memakai pakaian warna putih dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kita bukan hanya di mulut, tapi kita praktekkan. Kayak mana cinta kita kepada Nabi? Nah, karena kita cinta kepada Nabi, kita berusaha untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau melarang kita itu untuk meniru pada orang-orang ahlul kitab dan lain sebagainya. Banyak sekali larangan-larangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam masalah akidah, misalkan ketika Rasulullah waktu itu sedang nazak atau menjelang kematiannya di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau mau meninggal, biasanya umumnya orang itu adalah ketika mau meninggal, mana anakku, saya pengen melihat dia, mana ini. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal, beliau masih berdakwah, menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nafasnya sudah terengah-engah, ditutupi kain wajahnya, dibuka oleh Nabi. Nabi berkata, la'anallahu al-yahud wan nasara alladzina takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabinya sebagai tempat ibadah atau masjid. Itu adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak bertasyabuh dengan mereka. Jangan sampai, wahai umatku, sebelum saya meninggal, jangan sampai kalian itu mengikuti dia. Jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat untuk beribadah, sebagai masjid-masjid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau melarang tentang niyahah. Niyahah itu adalah adat jahiliyah yang dimana perbuatan ini ketika seseorang itu meninggal pada zaman jahiliyah, mereka menyewa orang-orang perempuan-perempuan yang menangis meratapi kematian si mayit, kesedihan bahkan sampai merobek baju, merobek saku, menampar pipinya. Kata Rasulullah apa? Dilaknat orang-orang seperti itu. La'anallahu man latamal khudud wa syaqqal juyub. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menampar pipinya. Maksudnya apa? Ini berniyahah kepada mayit. Ini adalah hal-hal yang dilarang. Kaum muslimin jangan seperti itu. Jangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam masalah apa lagi? Dalam masalah ibadah. Bahkan dalam hal ini, ketika ada puasa sunnah yang jatuhnya pada hari Sabtu, di mana kita tahu bahwasannya hari Sabtu itu adalah hari untuk orang-orang al-Yahud dari ahli kitab
mereka untuk beribadah di situ. Maka dari itu, ketika tepat puasa pada hari Sabtu, puasa sunnah, maka disunahkan puasa sebelumnya dan juga setelahnya. Jadi 2 hari, imma dia ngambil Jumat dan Sabtu, atau ngambil Sabtu dengan Ahad. Nah, itu dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Dalam hal apa lagi? Adat misalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pakaian waktu itu al-mu'asfar. Jadi pakaian yang diwarnai merah pada zaman itu. Kenapa dilarang? Karena mereka memakainya pada hari-hari Id mereka. Menjadi ciri khas mereka, orang-orang Nasrani pada zaman itu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Alqi hadhil libas. Buang pakaian ini. Innaha min libasil kuffar. Ini adalah pakaiannya orang-orang kafir. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak boleh menyerupai pada mereka. Bahkan Rasulullah dulu ketika di Mekah, penampilan beliau itu mengurai rambutnya, tidak menyisirnya, tidak membaginya. Karena apa? Karena orang-orang musyrikin di Mekah, mereka yufarriqu ash'arahum, membagi rambutnya, menyisir rambutnya menjadi 2 bagian. Kemudian ketika sampai di Madinah, orang-orang ahlul kitab itu menguraikan rambutnya. Menurut Rasulullah ketika ini, beliau langsung membelah rambutnya menjadi 2 bagian, disisir jadi 2 bagian, dalam rangka menyelisihi mereka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Itulah perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita untuk menjauhi hal ini. Saudaraku, ingatlah hari di mana nanti ketika kiamat datang dan orang-orang sudah dibangkitkan, dikumpulkan di yaumul mahsyar. Ketika itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat al-uzma, syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki nabi-nabi lain akan terjadi di hari itu. Syafaatul uzma. Kemudian uniknya di hari itu nanti Rasul itu akan mencari umatnya, akan mencari kita kalau kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi bisa dilihat dari tanda-tandanya. Contohnya dalam sebuah hadis, bekas anggota wudhu kita akan bercahaya ketika ada di hari kiamat. Dengan tanda itu Rasul bisa mencari kita. Oh, ini umatku. Sini dulu minum di telaga yang diberikan Allah kepadaku. Minum di telaga Al-Kautsar, yang gayungnya atau gelasnya di situ sejumlah bintang-bintang yang sangat banyak. Itu Rasul terus mencari orang-orang, sahabatnya, umatnya, semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Beliau berusaha. Nah, ketika Rasul mencari kita nanti dengan tanda-tanda yang ada, apakah itu bisa tampak tanda itu? Kalau kita sendiri nggak pengen menggunakan tanda-tanda itu, kita malah berhias diri kita dengan tanda-tanda yang dipakai oleh orang-orang kufar. Gimana kita nanti bisa kebagian telaga Al-Kautsar? Ketika Rasulullah mencari, tidak ada ditemukan tanda-tanda di kita. Karena kita melakukan tasyabbuh dan lain sebagainya. Kita jauh dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hari itu adalah hari yang sangat menyakitkan. Dan semoga kita nanti diselamatkan di hari itu dan sehingga kita bisa meminum telaga beliau dan tidak akan haus selama-lamanya. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayuhan nasu taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.